Pasangan suami istri berkomplot mencuri motor dan perhiasan milik majikannya senilai puluhan juta rupiah di Tangerang Selatan, Banten. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang nenek babak belur dianiaya oleh perampok yang tak lain adalah menantunya sendiri. CCTV merekam seorang asisten rumah tangga, Patricia, membawa kabur motor majikannya di kawasan Legok, Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian ini baru disadari majikannya usai pelaku tak kunjung pulang. Dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata surat kendaraan beserta perhiasan senilai 23 juta rupiah sudah raib. Korban pun melaporkan kasus ke polisi hingga dilakukan penggerebekan di kawasan Bojong Kamal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain Patricia, polisi juga menangkap sang suami, Jimmy, yang merupakan otak aksi pencurian. Dari hasil pemeriksaan, Patricia nekat mencuri setelah 6 bulan bekerja dan mengetahui lokasi penyimpanan harta berharga milik korban. Dan atas perintah Jimmy, Patricia nekat membawa kabur motor, perhiasan dan ponsel korban lengkap dengan sertifikat perhiasan dan juga surat-surat kendaraan. Seluruh barang hasil curian juga segera dijual ke pendadah di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk biaya sekolah sang anak. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, News melaporkan. Pemirsa, 4 bocah laki-laki disekap dan dirantai di sebuah rumah di Boyolali, Jawa Tengah. Saat ditemukan, keempat bocah dalam kondisi memprihatinkan, kelaparan dan hanya diberi makan singkong. Warga geger saat menemukan 4 bocah laki-laki dalam kondisi memprihatinkan di rumah milik SP, warga Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Keempat bocah berusia 6, 11, dan 14 tahun ini disekap di dalam ruangan dengan kondisi kaki dirantai besi. Korban ditemukan setelah salah satu bocah yang tidak dirantai tertangkap warga saat hendak mencuri kotak amal masjid. Jujur apa? Aku ngapain? Lah itu? Ini semua kita dari bapak. Itu yang masih di kantong, ada nggak? Saat dimintai keterangan, bocah berusia 11 tahun ini mengaku kelaparan dan ingin membelikan nasi untuk adiknya yang disekap. Korban mengaku sudah disekap sekitar 1 bulan dan hanya diberi makan singkong. Jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Setelah mendapat laporan warga, polisi langsung menangkap pemilik rumah SP. Dari pengakuan pelaku, keempat bocah dititipkan orang tua ke rumah pelaku untuk belajar mengaji. Pelaku mengaku menyekap korban untuk mendisiplinkan. Mendengar pernyataan pelaku, ibu korban tak kuasa menahan tangis melihat nasib keempat anaknya. Sementara itu, setelah diselamatkan warga, keempat bocah kini diamankan di Dinas Sosial Boyolali. Rencananya keempat korban akan dititipkan di sebuah pondok pesantren di wilayah Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Keributan antara driver ojol dengan petugas keamanan perumahan mewah dipecah di Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan itu buntut penganiayaan driver ojol yang tengah mengantarkan pesanan pelanggan. Aksi saling dorong antara puluhan driver ojol dengan petugas keamanan tak terhindari di pos keamanan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan buntut penganiayaan seorang ojol saat mengantarkan pesanan pelanggannya di perumahan ini. Tak hanya itu, helm juga sempat dirusak dan direkam korban. Permasalahan dipicu korban yang tidak menyerahkan KTP lantaran tidak membawanya saat akan masuk ke perumahan. Sempat terjadi ketegangan dan keributan makin menjadi setelah petugas melontarkan kata-kata kasar. Tak sampai di situ, salah satu security sempat memukul ke bagian kepalanya hingga membuat helm rusak. Usai dilakukan mediasi, keributan ini pun berakhir damai dan kedua pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, unjuk rasa ribuan warga dan komunitas pemilik sound system mendesak pencabutan larangan joget berujung ricuh di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Masa nekat mencoba menerobos masuk ke kantor wali kota Bau-Bau hingga melempari petugas dengan batu.
Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa mendesak Wali Kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor Wali Kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas usai satu unit mobil SUV menabrak dan ditabrak truk di Jalan Tol Batang, Jawa Tengah. Sementara di Tangerang, Banten, akibat sakit kepala, seorang pemotor terjun dari jembatan sedalam 4 meter hingga meninggal dunia. Mobil SUV ini ringsek usai terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Tol Semarang Batang KM 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kademan, Batang, Jawa Tengah. Kecelakaan dipicu sopir yang mengantuk hingga menabrak bagian belakang truk di depannya. Setelah menabrak truk, mobil kembali ditabrak dari belakang oleh truk box pengangkut paket. Sebelumnya, ketiga korban baru pulang dari Bali setelah perjalanan bisnis konveksi dan hendak kembali ke kampung halaman di Pemalang. Keluarga pun histeris saat melihat ketiga jasad korban di Rumah Sakit Umum Daerah Batang. Sementara di Tangerang, Banten, seorang pemotor Suryana tergeletak usai terjatuh dari atas jembatan tol setinggi 4 meter di kawasan Balaraja. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun akhirnya tewas akibat luka di kepala, wajah, dan dada. Sementara motornya tersangkut di pepohonan di atas jembatan. Kecelakaan bermula saat korban melaju dengan kecepatan tinggi dari kawasan Pos Sentul menuju kawasan Perahu. Tiba di lokasi, korban hilang kendali hingga terjatuh. Diduga korban mengalami sakit kepala dan kambuh hingga membuatnya tidak bisa mengendalikan motor dan kecelakaan tak terhindarkan. Tim Liputan iNews melaporkan.